Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita masih di seri pembahasan soal-soal untuk persiapan mengikuti UTBK, seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Masih di mata pelajaran matematika, dan kali ini kita sudah sampai ke seri yang ke-12. Kita akan membahas topik tentang fungsi komposisi dan inverse. Nah, di sini kita juga menyiapkan beberapa soal yang bervariasi terkait dengan fungsi komposisi dan inverse. Nah, sebelum kita membahas soal-soalnya, ada baiknya kita sedikit mengulang kembali beberapa sifat yang terkait dengan fungsi komposisi dan inverse yang akan banyak kita gunakan dalam pembahasan soal-soal. Ada beberapa sifat-sifat penting ya terkait dengan fungsi komposisi dan inverse. Di antaranya, yang pertama tentang fungsi komposisi. Kalau kita punya komposisi F dengan G seperti ini, FOGX, itu artinya fungsi G dimasukkan ke dalam fungsi F. Jadi jadinya F dari GX. Demikian sebaliknya, kalau GOF berarti fungsi F yang masuk ke G. Jadi GFX. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan sifat inverse ya dari sebuah fungsi. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi FA sama dengan B, maka itu berarti F inverse dari B itu akan sama dengan A. Nah, ini salah satu sifat penting yang akan banyak kita pakai dalam penyelesaian soal ya. Kemudian, kalau ada sebuah fungsi dikomposisikan dengan inverse-nya, misalnya fungsi F dikomposisikan dengan inverse-nya, maka itu sama halnya kalau kita tukar posisinya ya, jadi komutatif apabila dikomposisikan dengan inverse-nya. F inverse komposisi F, ini hasilnya adalah fungsi identitas IX. Fungsi identitas itu sama dengan X. Kemudian yang keempat, kalau kita punya fungsi yang sudah di-inverse, kemudian di-inversekan lagi, maka itu akan kembali ke fungsi mula-mula. Jadinya fx. Nah, yang kelima, kalau ada fungsi komposisi, misalnya FOG di inverse, maka ini bisa kita uraikan ya, dengan cara masing-masing fungsinya di inverse dan posisinya ditukar. Jadinya G inverse, komposisi F inverse. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya, kalau ada fungsi linear ya, kita punya fungsi linear, fx sama dengan ax tambah b. Ini sangat sering juga kita temukan. Untuk mencari inverse-nya cukup kita langsung gunakan rumus ini saja. Jadi AX tambah B, maka kita lihat X tambah B sini jadinya X dikurangi B dibagi koefisien dari X yaitu A. Jadi kalau di sini kurang, di sini jadi tambah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kalau kita punya fungsi rasional AX tambah B dibagi CX tambah D. Nah, ini juga kita bisa tentukan inverse-nya dengan mudah, cukup dengan menukar posisi antara A dengan D. Koefisien dari X pada pembilang ditukar dengan konstanta pada penyebut. Dengan catatan tandanya ditukar. Ya. Ini D naik ke atas jadi negatif D, yang A turun ke bawah jadi negatif A. Jadi di sini jadi negatif DX tambah B dibagi CX kurang A. Inilah beberapa sifat-sifat nanti yang akan sering kita gunakan dalam pembahasan soal-soal. Oke, selanjutnya kita akan melihat soal-soalnya dan kita akan bahas bersama. Soal nomor 1, jika F inverse X sama dengan X kurang 1/5 dan G inverse X sama dengan 3 kurang X per 2, maka FOG inverse 6 sama dengan titik-titik. Nah, ini kita lihat semua dalam bentuk inverse, ini juga inverse. Lalu kita akan mencari FOG inverse 6. Nah, ini kita uraikan saja dengan sifat yang tadi kita uraikan sebelumnya, bahwa FOG inverse ini bisa kita ubah menjadi kita tukar posisinya ya. Langsung saja kita tukar di sini. G inverse dot F inverse X. Soal nomor 1, jika F inverse X sama dengan X kurang 1/5 dan G inverse X sama dengan 3 kurang X per 2, maka FOG inverse 6 sama dengan apa? Kita lihat di sini sudah di inverse, ini juga sudah di inverse, maka kita langsung saja uraikan FOG inverse ini menggunakan sifat yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ini bisa kita ubah menjadi G inverse dot F inverse dari 6.
Nah, ini berarti kita kerjakan dulu F inverse 6 lebih dulu. Di sini jadinya G inverse dari F inverse 6. Artinya 6 ini kita masukkan di F inverse, masuk sini ya. Nah, berarti kita peroleh G inverse dari 6 kurang 1 dibagi 5. Ini sama dengan, ini G inverse 6 kurang 1, 5. 5 bagi 5 berarti 1. 1 kita masukkan di G inverse, masuk ke sini. Jadi hasilnya adalah 3 dikurang 1 bagi 2. 3 kurang 1, 2 bagi 2, 1. Berarti jawabannya adalah C. Oke, berikutnya soal nomor 2. Jika fx sama dengan ax tambah 3 dan f.fx sama dengan 4x kurang 3, maka nilai dari fa sama dengan. Di sini yang dikomposisikan adalah f dengan f sendiri. Ya, di mana fx adalah ax tambah 3. Jadi ini saja kita uraikan. Kita bisa tulis f, masukkan dalam f. F dari fx sama dengan 4x dikurangi 3. Nah, fx ini kita ganti dengan fungsi fx, yaitu ax tambah 3, berarti f dari ax tambah 3, maaf, ini 3 ya. Ax tambah 3 itu sama dengan 4x kurang 3. Nah, ini kita masukkan di f lagi, berarti masuk ke sini ya, menggantikan x. Sehingga kita peroleh a dikali ax tambah 3 ditambah 3 sama dengan 4x kurang 3. Nah, ini hasilnya A kuadrat X ditambah 3A ditambah 3 sama dengan 4X kurang 3. Kita tinggal menyamakan ini ya. Di kiri dan kanan, yang A kuadrat X tentu sama dengan 4X. Sementara yang belakang 3A tambah 3 itu sama dengan negatif 3. Jadi ini saja yang kita ambil yang sederhana. 3A tambah 3 sama dengan negatif 3. Kita bawa di kanan jadinya 3A sama dengan negatif 3 kurang 3 jadinya negatif 6. Berarti A-nya sama dengan negatif 6 bagi 3 negatif 2. Ini adalah A. Sekarang kita akan mencari FA. Ya. A-nya adalah negatif 2 ya di sini. Berarti fx-nya kita bisa ganti menjadi, ini A-nya sudah ketemu negatif 2, berarti negatif 2x ditambah 3. Nah, FA berarti F negatif 2. Sama halnya dengan negatif 2 dikali negatif 2 ditambah 3. Ini 4 ditambah 3, berarti hasilnya adalah 7. Jawabannya adalah delta. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal yang ketiga. Diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 dan GOFX sama dengan 4x kurang 5. Kita akan mencari GX kurang 1. Nah, dari sini ya, GOF kita bisa uraikan. Ini kita uraikan dulu. GOFX sama dengan 4x kurang 5. Ini artinya F-nya kita masukkan ke G. Berarti G dari Fx sama dengan 4x kurang 5. Nah, ini kita ganti. Fx sama dengan 2x tambah 1. Yang ini ya. 2x tambah 1 sama dengan 4x kurang 5. Dari sini kita akan mencari Gx kurang 1. Jadi caranya ini bisa kita ubah dulu menjadi Gx. Sehingga nanti mudah untuk menentukan Gx kurang 1. Untuk mengubah ini menjadi Gx, kita bisa gunakan cara pertama, kita misalkan. Kita lakukan pemisalan, atau cara yang kedua kita bisa lakukan dengan cara menentukan inverse-nya. Kita misalkan dulu, cara yang pertama ya, kita misalkan. Misal A sama dengan 2x tambah 1. Nah, berarti kita akan cari x, kita bawa ke kiri ini ya, satunya A kurang 1 sama dengan 2x. Berarti x itu kita bisa ganti dengan A kurang 1 per 2. Ini adalah x. Nah, sekarang ini kita bisa ubah. Maka G2x tambah 1 akan berubah jadi GA. Karena yang dalam kurung kita jadikan A ya, misalkan dengan A. Kemudian yang sebelah kanan, x itu kita ganti dengan A kurang 1 per 2. Sehingga nanti berubah jadi variabel A semua ya, dikurangi 5. Nah, ini bisa kita coret, 4 dibagi 2, di sini tinggal 2. Berarti hasilnya adalah GA sama dengan 2 kali A, 2A, 2 kali negatif 1, negatif 2 kurang 5. Jadinya GA sama dengan 2A dikurangi 7. Ini adalah GA. Sekarang yang kita cari adalah GX kurang 1. Berarti A-nya kita ganti saja dengan X kurang 1. Ya.
G, saya tulis ulang, GA-nya adalah 2A kurang 7. Kita akan cari GX kurang 1 ya, tinggal kita ganti ke sini. GX kurang 1 sama dengan 2, A-nya kita ganti X kurang 1 kurang 7. Hasilnya adalah 2X kurang 2 kurang 7, berarti 2X kurangi 9. Nah, jawabannya adalah delta. Tadi saya katakan ada cara lain untuk menentukan dari sini 2X tambah 1 menjadi GA. Atau jadi GX langsung ya, yaitu dengan cara menggunakan inverse. Kita buat coretannya di sini ya. Kalau kita punya G 2X tambah 1 sama dengan 4X kurang 5, yang ini ya. Ini bisa langsung kita tentukan GX. Caranya adalah bagian ini ya, 2X tambah 1, kita cari inverse-nya. Cari inverse-nya. Nah, ini kan bentuk linear, 2X tambah 1. Tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Bentuk linear 2X tambah 1, inverse-nya berarti kalau di sini tambah jadi kurang inverse-nya. X kurang 1 per koefisien dari X per 2. Nah, itu yang kita masukkan ke sini. Sehingga jadi GX fungsinya ya. Jadi di sini jadi GX. Berarti 4X kurang 1 per 2 dikurangi 5. Nah, ini hasilnya kalau kita bagi 2 kan 2. Berarti 2X kurang 2 kurang 5 kurang 7. Hasilnya sama saja dengan ini, 2A kurang 7. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke soal yang keempat. Pada soal yang keempat ini diketahui fungsi fx sama dengan ax tambah b, di mana b-nya lebih besar atau sama dengan 0, gx sama dengan x kuadrat tambah 1. Kemudian diketahui FOG 2 sama dengan 8 dan GOF 0 sama dengan 10. Kita akan mencari nilai A tambah B. Berarti kita mau cari nilai fungsi fx ini ya. A-nya berapa dan B-nya berapa. Kita bisa mulai dari FOG 2 dulu ya. Kita mulai dari sini. FOG 2 sama dengan 8. Itu berarti kita bekerja lebih dulu G2. Lalu masukkan ke F. Ini sama halnya kalau kita tulis F dari G2 sama dengan 8. 2 kita masukkan ke G. Masuk ke sini ya. Kita ganti dengan 2 nih. Berarti 2 kuadrat tambah 1 sama dengan 8. Ini jadinya berapa nih? F5 ya. 4 tambah 1 F5 sama dengan 8. Nah, sekarang 5 aja masukkan ke F. Masuk ke sini ya. Kita ganti 5. Jadinya 5A. A kali 5, 5A tambah B sama dengan 8. Nah, ini jadi satu persamaan. Kita buat yang kedua dulu, yang ini ya. GOF 0 sama dengan 10. Kita buat lagi di sini. Diketahui juga GOF 0 itu sama dengan 10. Berarti kita kerja lebih dulu ini F0 ya. F0 sama dengan 10. 0 kan masukkan ke F. Berarti kita peroleh apa nih? Kalau kita ganti 0x-nya jadinya A kali 0. Jadi 0, 0 tambah B. Berarti GB sama dengan 10. B kita masukkan ke G. Masuk ke sini ganti dengan B. Jadinya B kuadrat tambah 1 sama dengan 10. Kita bisa dapatkan nilai B. Ini bawah di kanan kita peroleh B kuadrat sama dengan 10 kurang 1, 9. B kuadrat, kita cari B saja langsung ya. B sama dengan, ini jadi akar berarti. Plus minus akar 9. Berarti plus minus 3 ya. Nah, karena di sini B-nya besar sama dengan 0, berarti B yang mungkin adalah 3. Kalau B-nya 3, kita bisa masukkan ke sini untuk dapatkan nilai A. Berarti kita dapatkan 5A tambah 3 sama dengan 8. 5A sama dengan ini bawa ke kanan, jadinya 8 kurang 3, 5. Berarti A-nya sama dengan 5 bagi 5, 1. Nah, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Berarti yang dicari A tambah B sama dengan 1 tambah 3. Itu sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah delta. Oke. Berikutnya kita lihat soal yang kelima. Diketahui F2X sama dengan negatif 1 per X tambah 2. Dan F inverse 2 per A sama dengan 3. Kita akan mencari nilai dari A. F2X. Kalau kita mulai dari sini ya. F2X sama dengan negatif 1 per, kita tulis di atas saja, X tambah 2. Nah, kita bisa cari Fx dulu ya. Ingat, tadi untuk mencari Fx, kita tinggal cari inverse-nya 2x ya. Jadi sini langsung ketemu Fx. Caranya adalah
ini kita cari inverse-nya. Inverse dari 2x, yaitu x per 2. Nah, x per 2 kita masukkan ke sini. Sehingga, ini kita dapatkan langsung fx. Fx sama dengan negatif 1 dibagi x per 2 tambah 2. Kalau ini semua kita kali, ini kita baikin tulisannya, negatif 1. Kalau semua kita kali, pembilangan dan penyebut kita kali dengan 2. Yang ini kita kali 2, yang di bawah kali 2. Maka hasilnya adalah fx sama dengan negatif 2 dibagi, ini kali 2, x per 2 kali 2, jadinya tinggal x tambah 2 kali 2, 4. Nah, inilah fx. Sekarang kita akan mencari inverse-nya, ya. F inverse. Nah, kita gunakan saja rumus langsung, ya. Rumus dari inverse dari fungsi rasional. F inverse x sama dengan, saya tulis ulang di sini rumusnya, biar tidak lupa lagi, ya. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d, maka inverse-nya kita tinggal menukar posisi a dengan d. Ya, bagian yang punya variabel x di atas yaitu a, koefisiennya turun ke bawah, ini jadi negatif a, tandanya berubah. Sedangkan konstanta di bawah d itu naik ke atas jadi negatif d menggantikan posisi x. Posisi a, ya, negatif dx tambah b cx kurang a. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, di atas ini kan tidak ada koefisien x, ya. Ini cuma negatif 2 nih. Berarti a-nya 0. Nah, kalau turun ke bawah berarti jadi 0. Sedangkan konstanta di bawah 4. Naik ke atas 4-nya, berarti sini jadi negatif 4x kurang 2 dibagi x kurang 0. Berarti cuma segini, ya, inverse-nya. Nah, sekarang kita bisa cari f inverse dari 2 per a. Kita gunakan fungsi ini, jadinya kalau gitu, ini, ya, f inverse dari 2 per a itu sama dengan 3a. Ini 2 per a kita masukkan ke sini, ke fungsi inverse, ya. Berarti kita dapatkan negatif 4 dikali 2 per a dikurangi 2, ini dibagi dengan 2 per a, ya kan, sama dengan 3a. Nah, ini bisa kita kali silang nih. Kali silang. Negatif 4 kali 2, negatif 8 per A. Dikurangi 2, ini sama dengan 2A kali 3A. Jadinya A-nya dicoret, ya. Nah, berarti jadinya 6. Nah, 2-nya baut kanan, berarti negatif 8 per A sama dengan 8. A-nya berapa? Berarti A-nya kita ketemukan, A-nya sama dengan negatif 8 dibagi 8 itu sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan negatif 1. Jawabannya adalah delta. Oke. Selanjutnya kita beralih ke soal yang ke-6. Soal yang ke-6. Jika fx kurang 1 sama dengan 5x kuadrat tambah 6x kurang 6 dan gx sama dengan ax tambah 1 dan gof1 sama dengan negatif 51, maka nilai dari fa tambah 1. Kita bisa berangkat dari sini juga bisa, kita cari fx lebih dulu juga bisa, ya. Kita akan gunakan cara mencari fx dulu. Kita ubah dulu fx-nya. Fx kurang 1 maksud saya, sehingga kita akan dapatkan fx. Di sini tertulis fx kurang 1 sama dengan 5x kuadrat. 5x kuadrat tambah 6x kurang 6. Kalau kita cari fx, nah langsung saja, ya, fx sama dengan, jangan lupa ini cari inverse-nya. Inverse-nya itu adalah inverse x tambah 1, ya, kurang 1 x tambah 1. Ini masuk ke sini, gantikan x dan gantikan x. Berarti kita peroleh 5 dikali x tambah 1 kuadrat tambah 6 dikali x tambah 1 kurang 6. Hasilnya adalah 5, ini kalau dijabarkan x kuadrat tambah 2x tambah 1 tambah 6x tambah 6 kurang 6. Nah, ini 0, ya. Berarti hasilnya adalah 5x kuadrat. 5 kali 2x, 10x, tambah 6, jadinya 16x. Ditambah 5 kali 1, 5. Inilah fx. Nah, selanjutnya kita akan cari, atau kita akan gunakan ini. GF1 sama dengan negatif 51. Berarti kita cari dulu, ya.
Nilai A nih, kita butuh nilai A. Karena yang cari FA tambah 1. Kita buat di sini saja. GOF 1 sama dengan negatif 51. Nah, ini kan artinya 1 masuk ke F dulu ya. Jadi G dari F1 ini sama dengan negatif 51. Jadi G berapa nih? Kalau 1 masukkan ke F, masukkan ke atas sini ya. 1 masuk ke sini. Menggantikan 1, sini menggantikan 1 juga. Berarti hasilnya adalah, atau kita tulis ke sini biar lebih panjang. Masuk ke sini berarti 5 kali 1 kuadrat tambah 16 kali 1 tambah 5. Ini sama dengan negatif 51. Kita lanjutkan ke sini. Ini jadi 5 tambah 16, 21 tambah 5, 26 ya. Jadi G26 itu sama dengan negatif 51. Nah, sekarang 26 ini masuk ke G. Masuk ke sini berarti. Ya, 26A. 26A tambah 1 sama dengan negatif 51. Satunya bawa di kanan, 26A sama dengan negatif 52 ya. Nah, berarti A-nya ketemu negatif 52 bagi 26, jadinya negatif 2. Nah, kita akan cari FA tambah 1. Di akhir kita cari FA tambah 1. FA tambah 1. A-nya negatif 2. Ini berarti sama dengan F dari negatif 2 tambah 1, negatif 1. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Ini ya fungsinya. Kita ganti dengan 5 kali negatif 1 kuadrat tambah 16 kali negatif 1 tambah 5. Ini jadinya negatif 1 kuadrat 1 dikali 5, 5. 16 kali negatif 1 negatif 16 tambah 5. 10 kurang 16 negatif 6. Jadi jawabannya adalah beta. Soal ini bisa kita kerja dengan cara yang berbeda ya. Caranya seperti ini. Kita hapus dulu nih. Caranya kita bisa mulai dari sini. Tanpa perlu mencari fungsi f, x ya. Kita mulai dari saja GOF1 itu sama dengan negatif 51. Ini berarti G dari F1 ya. Sama dengan negatif 51. Kita akan cari F1 dulu. Nah, kita bagi di sini. Kita akan cari F1. F yang tertulis ini fungsinya adalah Fx kurang 1 sama dengan 5x kuadrat tambah 6x kurang 6. Nah, kalau kita mau cari F1, itu x-nya harus berapa tuh? Ya, kalau mau cari F1 berarti tentu di sini x kurang 1 supaya jadi F1, x-nya harus 2. Ya, x-nya harus 2. Kalau x-nya 2 kan, kalau masukkan sini jadinya 2 kurang 1 kan, berarti F1 ya. Jadi kalau x-nya 2, kita dapatkan F1 sama dengan 5 kali 2 kuadrat tambah 6 kali 2 kurang 6. Ini 4 kali 20, 20 tambah 12 dikurang 6. 32 kurang 6, 26. Nah, hasilnya 26. Ini kita tinggal ganti G26 sama dengan negatif 51. Oke, dari sini kita bisa dapatkan nilai A. G26 masukkan ke sini. Berarti 26A tambah 1 sama dengan negatif 51. Ini persis sama yang tadi. 26A sama dengan ini bawa di kanan. Jadinya negatif 51 kurang 1 negatif 52. A-nya sama dengan negatif 2. Nah, karena A-nya sudah ada, kita akan mencari berikutnya ini. Ya, yang dicari adalah FA tambah 1. Atau sama saja dengan ini ganti dengan negatif 2 berarti sama dengan F negatif 1. Ini berapa? Kalau kita lihat fungsinya, yang ini ya. Kita kembali ke sini. Fungsinya. Saya tulis di sini nanti. Fx kurang 1 sama dengan 5x kuadrat tambah 6x kurang 6. Kalau kita cari F negatif 1, berarti x-nya harus berapa? Supaya negatif 1. Tentu x-nya harus 0. Karena 0 kurang 1 kan negatif 1. Berarti x-nya 0. Kalau x-nya 0, maka kita dapatkan F0 kurang 1 sama dengan F negatif 1. Nah, berarti di sini tinggal ganti 0. 5 kali 0 kuadrat tambah 6 kali 0 kurang 6. Berarti F negatif 1 sama dengan ini 0, negatif 6. Nah, hasilnya sama. Negatif 6. Oke, itu cara lain yang bisa kita gunakan. Lebih singkat ya. Oke, selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 7.
Di sini diketahui F komposisi F inverse sama dengan 11 sama dengan 2P dan F dari 2X kurang 4 sama dengan 3X kurang 7. Maka nilai P-nya sama dengan berapa? Cara yang pertama bisa kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini ya. Kita buat dengan dua cara. Cara pertama, kita ubah fungsi F2X kurang 4 sama dengan 3X kurang 7 menjadi fungsi Fx. Jadi kita berangkat dari sini. F dari 2X kurang 4 sama dengan 3X kurang 7. Untuk mencari Fx, maka ini kita cari inverse-nya ya. Cari inverse-nya ini. 2X kurang 4, inverse-nya adalah X tambah 4 per 2. Ya, itu kita masukkan ke sini. Nah, sehingga kita dapatkan Fx sama dengan 3 dikali X tambah 4 per 2 dikurangi 7. Nah, hasilnya adalah ini sama dengan, ini kalau dikali 3X per 2 ya. 3X per 2 ditambah 3 kali 4, 12 bagi 2 berarti 6 ya. 6 dikurangi 7. Jadinya kalau gitu 3X per 2 kurang 1. Nah, inilah Fx. Sekarang ini kita cari inverse-nya. 3X per 2 kurang 1, ini kan fungsi linear. Untuk mencari inverse-nya ya kayak tadi, kayak gini ya prosesnya. Kita bisa dapatkan inverse-nya F inverse X sama dengan X kurang 1 jadinya X tambah 1 dibagi koefisien dari X, yaitu 3 per 2. Nah, berarti kalau dibalik jadinya 2 per 3 dari X tambah 1. Inilah F inverse. Nah, selanjutnya kita sudah bisa mencari nilai dari F inverse 11 ya. Sama dengan 2P. F inverse 11 sama dengan 2P. Ini kalau kita uraikan kan jadinya F inverse dari 11 sama dengan 2P. Cari ini dulu ya, berarti F inverse dari F inverse 11 sama dengan 2P. Ini kita masukkan ke sini 11 ya. 11-nya masukkan ke fungsi inverse yang ini nih. Berarti F inverse dari, ini 11 masuk sini, 2 per 3 dikali 11 tambah 1. 11 tambah 1, kok 2 sih? 11 tambah 1 sama dengan 2P. Ini jadinya F inverse berapa nih? 11 tambah 1, 12. 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8 ya. Nah, sama dengan 2P. Nah, sekarang 8 lagi yang masuk ke sini. Berarti 2 per 3, 8 tambah 1 sama dengan 2P. 8 tambah 1, 9 bagi 3. 3 dikali 2, 6. Berarti 6 sama dengan 2P. Nah, P-nya ketemu sama dengan 6 bagi 2, 3 ya. Berarti jawabannya adalah C, 3. Kita juga bisa menggunakan cara lain untuk menyelesaikan soal nomor 7 ini ya. Dengan menggunakan sifat inverse. Ini saya hapus dulu. Cara yang kedua yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 7 ini menggunakan sifat ini ya. FA sama dengan B, itu berarti F inverse B sama dengan A. Nah, kita berangkatnya dari sini. Ini kita bagi dulu. Yang dicarikan F inverse 11 ini ya. F ini kalau kita uraikan sama saja dengan F inverse 11 sama dengan 2P. Berarti F inverse dari F inverse 11 sama dengan 2P. Nah, kita perlu mencari F inverse 11 lebih dulu. Di sini kita lihat dengan sifat di atas F2X kurang 4 sama dengan 3X kurang 7. Berarti kalau kita tukar sama saja F inverse 3X kurang 7 ini sama dengan 2X kurang 4. Nah, berarti kalau kita cari F inverse 11, nah, berarti kalau kita cari F inverse 11, itu sama halnya kita samakan yang sini ya, 3X kurang 7 itu sama dengan 11. Nah, kita perlu cari X. Berapa tuh X-nya? Kita buat coretannya di sini. Berarti 3X kurang 7 samakan dengan 11. Ini bawa di kanan, 3X sama dengan 18, berarti X sama dengan 6. Jadi kalau mau cari F inverse 11, maka X-nya harus ganti dengan 6. Berarti kita ganti 2 kali 6 kurang 4. Ini 12 kurang 4 ya. Jadinya 8. Nah, berarti
Yang dalam ini gantinya 8 ya. F inverse 11 itu adalah 8 sama dengan 2P. Sekarang kita akan mencari F inverse 8 ya. Kita tulis ulang nih. F inverse 3X kurang 7 sama dengan 2X kurang 4. Kita akan cari F inverse 8. Cari F inverse 8 sama halnya yang ini kita samakan dengan 8. Berarti kita buat coretannya di sini. 3X kurang 7 sama dengan 8. Ini bawah kanan. 3X sama dengan 8 tambah 7, 15. X-nya sama dengan 5. Berarti X-nya harus diganti dengan 5. Untuk mendapatkan F inverse 8. Jadi 2 kali 5 kurang 4. Ini 10 kurang 4 jadinya 6. Berarti sini hasilnya adalah 6 sama dengan 2P. Berarti P-nya sama dengan 3. Nah, sama saja dengan cara yang tadi. Selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 8. Nomor 8 diberikan fungsi fx sama dengan 2x kurang 1 dibagi x tambah 1 fungsi rasional. Pecahan ya. Nilai dari f inverse dot f inverse 1/2. Ya, kalau gitu kita cari aja inverse-nya ya. Kalau mau cari ini, kita perlu cari inverse-nya dulu ya. F inverse x. Nah, rumus yang tadi, bagian konstan yang di bawah dan bagian koefisien x yang di atas itu tukar ya. Kita tukar. 1 naik sini jadi negatif 1, yang 2 turun sini jadi negatif 2. Nah, berarti F inverse jadinya negatif 1X kurang 1 di bawah X kurang 2. Inilah F inverse X. Kita tinggal cari nih F inverse ya. F inverse dot F inverse 1/2. Ini sama halnya dengan F inverse dari F inverse 1/2. Nah, 1/2 masuk ke sini. Berarti kita dapatkan F inverse dari, kalau masuk sini jadinya negatif 1/2 kurang 1 dibagi 1/2 kurang 2. Berapa nih? Negatif 1/2 kurang 1, negatif 3/2 ya. Dibagi 1/2 kurang 2, negatif 3/2 juga. Nah, berarti hasilnya 1 ya. Kalau gitu dapat F inverse dari 1. 1 masuk ke sini lagi. Hasilnya berarti negatif 1 kurang 1 dibagi 1 kurang 2. Ini negatif 2, ini negatif 1, hasilnya adalah 2. Berarti jawabannya adalah beta. Oke, soal berikutnya soal yang ke-9. Kita pindah soal nomor 9. Jika fx tambah 1 sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1 dengan x-nya besar dari 0, maka f inverse dari x kurang 1 tambah fx kurang 1 sama dengan. Kita perhatikan fungsi ini. Fx tambah 1 sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Ini perlu kita cari inverse-nya, tapi cari dulu fx ya. Kalau kita lihat yang dalam kurung ini dengan ini ada hubungannya ya. X kuadrat tambah 2x tambah 1 bisa kita faktorkan jadi x tambah 1 kuadrat. Nah, ini adalah fx tambah 1. Ya kan? X kuadrat tambah 2x tambah 1. Fx tambah 1 sama dengan x tambah 1. Kalau ini saya ganti dengan variabel yang lain, ya misalnya saya ganti dengan a, maka ini akan berubah jadi a kuadrat. Kalau gitu berarti fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita tinggal cari inverse-nya kalau gitu ya. Nah, berarti kalau inverse-nya f inverse x, nah inverse dari bentuk kuadrat kan akar ya. Plus minus akar x. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari ini ya. F inverse x kurang 1 tambah fx kurang 1. Kita bagi di sini berarti f inverse x kurang 1 tambah fx kurang 1. Ini sama dengan, ini semua yang dalam kurung ini kita masukkan ke dalam tanda akar sini. Ya. Berarti kita dapatkan akar dari, kita ambil yang positif saja ya. X kurang 1 tambah fx kurang 1. Nah, sama dengan akar dari fx kurang 1 ini masukkan di fungsi fx ini ya. Fungsi fx adalah x kuadrat. Untuk yang ini. Berarti kita dapatkan di sini x kurang 1 ditambah, nah ini masuk ke sini ya, x kuadrat. Jadinya x kurang 1 kuadrat. Berarti x kurang akar dari x kurang 1 tambah ini kita uraikan x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Nah,
Nah, ini ada yang kita coret ya. Sini ada negatif 1 dengan 1. Berarti tersisa akar dari X kuadrat. X kurang 2X berarti dikurang X. Kalau kita faktorkan ya ketemu jawabannya. X dikali X kurang 1. Berarti jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 10. Jika fx sama dengan ax tambah 3, di mana a-nya tidak sama dengan 0, dan f inverse dari f inverse 9 sama dengan 3, maka yang dicari nilai a kuadrat tambah a tambah 1. Jadi kita perlu mencari f inverse dari fx ini ya. Kalau fx-nya sama dengan ax tambah 3, berarti f inverse-nya dengan mudah kita tentukan. Ini kan fungsi linear, berarti x tambah 3 jadinya x kurang 3 per a. Nah, sekarang kita akan cari f inverse dari f inverse 9. Kita uraikan di sini ya. Atau di sini aja. F inverse dari f inverse 9 ini sama dengan 3. Nah, berarti 9-nya masukkan ke sini. Nah, berarti f inverse dari 9 kurang 3 per A sama dengan 3. Nah, kita dapatkan f inverse dari nih, 9 kurang 3, 6 per A ya. Ini 9 ya. Jadi kirain A. Kita ganti jadi 9. 9. 6 per A berarti. Ini sama dengan 3. Nah, 6 per A masukkan lagi ke sini ya, ke fungsi inverse, sehingga kita dapatkan, kita tulis di sini aja. Masuk ke sini ya, fungsinya berarti 6 per A dikurangi 3 dibagi A. Ini sama dengan 3. Oke, 6 per A kita masukkan ke fungsi inverse. Ini kita kali silang. Kita peroleh 6 per A kurang 3 sama dengan 3A. Oke, semua bisa kita kali A ya, karena akan tidak sama dengan 0, berarti kiri kanan, kiri kanan bisa kita kali A. Kita kali dengan A. Kalau dikali A jadinya 6 dikurangi 3 kali A, 3A. Ini sama dengan 3A pangkat 2. Kita kumpulkan di satu ruas, 3A kuadrat. Ini bawa ke kanan jadinya positif 3A. 6 jadi kurang 6 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan ya, keluarkan 3. 3 jadinya A kuadrat tambah A kurang 2 sama dengan 0. Berarti A kuadrat kalau kita bagi 3, A kuadrat tambah A kurang 2 ini sama dengan 0. Nah, sekarang yang kita cari itu bukan A kuadrat tambah kurang 2 ya, tapi A kuadrat tambah A tambah 1. Nah, ini berarti bisa kita akali semua ruas, kita tambah dengan 3 ya, tambah 3. Kalau kita tambah 3, yang kiri jadinya A kuadrat tambah A kurang 2 tambah 3 sama dengan 0 tambah 3. Nah, yang ini jadinya A kuadrat tambah A negatif 2 tambah 3 berarti 1 sama dengan 3. Nah, ketemu sudah ya. A kuadrat tambah A tambah 1 itu sama dengan 3 nilainya. Berarti jawabannya adalah E. Selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 11. Diketahui f dan g merupakan fungsi yang mempunyai inverse. Jika fgx sama dengan x tambah 1 dan gx tambah 2 sama dengan x kurang 4, maka nilai dari f inverse 2 tambah g inverse 2 adalah. Kita lihat yang ini. Kita dapatkan fgx itu sama dengan x tambah 1. Sementara g-nya sudah ada. Oh, belum ya. Yang ada gx tambah 2. Berarti kita perlu cari g dulu ya. Kita cari g dulu. Kalau kita mulai dari sini. Kita hapus dulu. Kita mulai dari gx dulu, yang ini. Gx tambah 2 sama dengan x kurang 4. Nah, ini kan bisa cari gx. Caranya mudah ya. Ini jangan lupa cari inverse-nya. Inverse-nya yaitu x kurang 2. Nah, ganti ke sini. Sehingga kita dapatkan x kurang 2 kurang 4. Ini kan jadinya x kurang 6. Ini gx. Nah, karena di sini kita butuh G inverse, berarti gampang kita cari G inverse juga langsung. G inverse X kurang 6, inverse-nya berarti X tambah 6. Nah, kita cari G inverse 2, langsung aja ya. G inverse 2 berarti 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, sekarang kita beralih ke sini. Fgx sama dengan X tambah 1. Gx-nya sudah ada, ini X kurang 6. Kita masukkan ke sini, jadi f dari x kurang 6 sama dengan x tambah 1. Kita akan cari fx.
ini cari inversnya. Berarti X tambah 6. Masukkan ke sini. Jadinya X tambah 6 tambah 1 sama dengan X tambah 7. Kita butuh F inverse. Berarti kita cari F inverse. F inverse X sama dengan cari inversenya. X tambah 7, inversenya X kurang 7. Kita cari F inverse 2. Berarti 2 kurangi 7 ya. Sama dengan negatif 5. Yang dicari F inverse 2 tambah G inverse 2. Ini kita tambahkan. Nah, berarti hasilnya berapa nih? F inverse. Taruh sini. F inverse 2 tambah G inverse 2 itu sama dengan inverse ya. Inverse 2 negatif 5 tambah 8 sama dengan 3 ya. Jawabannya adalah delta. Selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 12. Di sini diketahui fx sama dengan 1 dikurang x kuadrat dan gx sama dengan akar dari 5 dikurangi x. Maka daerah hasil dari fungsi komposisi FOG adalah. Jadi kita cari lebih dahulu komposisi FOG. FOGX itu artinya fungsi G masukkan ke F ya. Ini F dari GX. Nah, tinggal kita ganti GX itu adalah akar dari 5 kurang X. Akar 5 kurang X ini kita masukkan ke fungsi F berarti menggantikan variabel X ini. Berarti kita peroleh 1 dikurangi akar 5 kurang X pangkat 2. Nah, ini kalau bentuk akar kita pangkat 2 kan bentuk akarnya hilang ya. Jadinya 1 dikurangi 5 kurang X. Berarti kalau kita kali negatif 5 ini jadi positif X. X 1 kurang 5 negatif 4. Nah, ini hasilnya FOG. Ini adalah fungsi linear. Fungsi linear tentu terdefinisi untuk semua X elemen real ya. Jadi kalau fungsi linear itu domainnya semua X elemen real. Dan juga daerah hasilnya, range-nya ya. Range dari F juga adalah X elemen real. Berarti semua bilangan real. Bentuk lain dari penulisan semua bilangan real, kalau kita lihat di sini ya, sesuai dengan opsi yang ada, berarti kita ubah jadi negatif tak hingga, itu lebih kecil. Ini bukan X ya, maaf. Di sini bukan X, ini Y ya. Daerah hasilnya adalah Y elemen real. Berarti di sini penulisan yang lain adalah negatif tak hingga lebih kecil dari Y, lebih kecil dari positif tak hingga. Ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke, selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 13. Nah, sini jika F dari 1 dibagi X kurang 1 sama dengan X kurang 6 dibagi X tambah 3, maka nilai F inverse dari negatif 2 adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan sifat yang tadi kalau kita punya FA sama dengan B, itu berarti F inverse dari B itu sama dengan A. Berarti kalau kita berangkat dari sini, F dari 1 dibagi X kurang 1 sama dengan X kurang 6 dibagi X tambah 3, berarti F inverse dari X kurang 6 dibagi X tambah 3 itu adalah 1 dibagi X kurang 1. Nah, sekarang kita akan cari F inverse dari negatif 2. F inverse dari negatif 2. F inverse negatif 2 sama dengan berapa? Mencari F inverse negatif 2 berarti sama halnya kalau kita menyamakan yang dalam kurung ini X kurang 6 dibagi X tambah 3 sama dengan negatif 2. Nah, ini bisa kita cari nilai X-nya ya. Kita cari dulu di sini. X kurang 6 dibagi X tambah 3 itu kita samakan dengan negatif 2 kali silang. Berarti kita peroleh X kurang 6 sama dengan negatif 2X kurang 6. Ini kita bawa ke kanan, yang ini bawa ke kiri. Jadi X tambah 2X sama dengan negatif 6 tambah 6. Ini jadinya 3X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Berarti F inverse negatif 2 itu sama halnya kalau kita ganti X-nya sama dengan 0. Jadi sekarang kita selesaikan F inverse negatif 2 sama dengan, ini fungsinya. Kita ganti dengan 0 ya. 1, 0 kurang 1. Berarti hasilnya 1 bagi negatif 1 sama dengan negatif 1. Jawabannya adalah alfa. Selanjutnya soal nomor 14. Jika F2 kurang X sama dengan X per 2 tambah 3, maka nilai F inverse X sama dengan berapa? Ini hampir sama dengan soal yang tadi. Kita tinggal cari F inverse ya dari sini ya. F2 kurang X sama dengan X per 2 tambah 3, berarti F inverse dari X per 2 tambah 3 itu sama dengan 2 dikurangi X.
Nah, karena yang dicari adalah F inverse, kita akan cari F inverse, maka ini kita ubah jadi X, caranya cari saja inverse-nya yang dalam kurung ini X per 2 tambah 3, kita inverse-kan dulu ya. Inverse itu sama dengan X tambah 3 jadi X kurang 3 dibagi koefisien dari X per 2. Nah, atau kalau kita balik jadinya 2 dikali X kurang 3 atau 2X kurang 6. Ini kita masukkan ke sini. Nah, berarti F inverse X sama dengan 2 dikurangi 2X kurang 6. Ini sama dengan 2 dikurangi 2X tambah 6 sama dengan 2 tambah 6, 8 dikurangi 2X. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya kita berpindah ke soal nomor 15, soal yang terakhir pada video kali ini. Di sini diketahui fungsi F dan G mempunyai inverse dan memenuhi Gx kurang 2 sama dengan Fx tambah 2. Yang dicari adalah G inverse dari X. G inverse X itu kita nyatakan dalam bentuk F inverse. Berarti kita perlu mencari F inverse juga. Nah, ini kita tulis dulu ya. Gx kurang 2. Ini sama dengan Fx tambah 2. Untuk mencari G inverse ini kita misalkan dulu. Misalnya Gx kurang 2 kita misalkan sebuah variabel tertentu, misalnya A ya, Gx kurang 2 sama dengan A. Berarti kalau dengan sifat yang tadi kita gunakan ya, kalau kita punya FA sama dengan B, berarti F inverse B sama dengan A. Dengan sifat ini kita bisa mengubah bentuk Gx kurang 2 sama dengan A, itu sama artinya G inverse A sama dengan X kurang 2. Atau kalau kita bawa negatif 2-nya ke kiri, berarti G inverse A tambah 2 itu sama dengan X. Nah, selanjutnya kita mengolah Fx tambah 2 ini. Di sini kan diketahui Gx kurang 2 sama dengan Fx tambah 2. Tadi kita misalkan Gx kurang 2 sama dengan A. Berarti kalau gitu, ini yang kedua, ini yang pertama. Berarti kalau gitu, Fx tambah 2 juga sama dengan A ya, misalnya karena tadi kita misalkan sama ini. Berarti F inverse A itu sama dengan X tambah 2. Atau kalau kita bawa ke kiri, jadinya F inverse A kurangi 2 itu sama dengan X. Nah, sekarang ini ada X, ini juga ada X. X yang ini kita gunakan untuk mengganti, kita substitusi ke sini ya. Nilai dari sini F inverse kurang 2 kita substitusi ke nilai X. Sehingga kita peroleh hasilnya di sini. G inverse A tambah 2 sama dengan X ini kita ganti dengan F inverse A kurang 2. Nah, sekarang yang kita cari G inverse X. Ini kita bawa ke kanan. Jadi G inverse A sama dengan F inverse A kurangi 2 dikurangi 2. Sama dengan F inverse A dikurangi 4. Karena yang ditanya G inverse X, kita ganti saja. Jadinya G inverse X berarti sama dengan A-nya kita ganti dengan X inverse X dikurangi 4. Nah, jawabannya adalah F inverse X dikurangi 4. Jawabannya adalah E. Oke, inilah soal yang terakhir ya, 15 nomor soal tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Semoga ini bisa membantu untuk persiapan menghadapi UTBK. Jangan lupa bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.